Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Amelia dengan NIM 255410042. Saya merupakan mahasiswa dari program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Teknologi Digital Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Arsitektur Navigasi Digital dengan pendekatan matematika komputasi menggunakan struktur pohon. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur pohon, komponen-komponen yang ada di dalamnya, karakteristiknya, serta bagaimana konsep matematika komputasi ini diterapkan dalam perancangan navigasi aplikasi dan website agar lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita langsung mulai ke pembahasannya. Seiring berkembangnya teknologi, aplikasi yang kita gunakan juga semakin kompleks. Sekarang aplikasi satu itu bisa memiliki puluhan bahkan ratusan fitur. Kalau semua fitur tersebut disusun tanpa aturan yang jelas, pengguna itu akan kesulitan mencari menu yang dibutuhkan. Nah, disinilah struktur pohon itu menjadi solusi. Dengan konsep ini, setiap fitur disusun secara bertingkat sehingga navigasi itu menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan tidak membingungkan bagi pengguna. Dalam ilmu komputer, struktur pohon merupakan model data yang memiliki hubungan seperti pohon pada kehidupan nyata. Ada satu titik utama yang disebut root, kemudian akan bercabang menjadi beberapa node, lalu terus bercabang sehingga mencapai bagian paling bawah yang disebut leaf atau daun. Keunggulan struktur ini itu memiliki setiap data akan menjadi hubungan yang jelas sehingga pencarian informasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian pada slide selanjutnya, struktur pohon ini memiliki komponen yang penting. Yang pertama itu adalah root, di mana titik awal dari seluruh struktur. Kemudian ada parent, yaitu node yang memiliki cabang. Selanjutnya ada child, yaitu node yang berada di bagian bawah parent. Selanjutnya, hubungan antar node ini akan dihubungkan oleh edge atau garis penghubung dari struktur pohon. Selain itu juga terdapat istilah level, yaitu tingkatan setiap node dalam pohon. Semua bagian ini akan bekerja sama membentuk struktur yang sistematis. Lanjut kita ke slide 5. Di sini berisi beberapa karakteristik utama dari struktur pohon. Yang pertama itu setiap node hanya memiliki satu parent, sehingga tidak ada jalur yang membingungkan. Kedua, struktur ini tidak membentuk siklus atau lingkaran, sehingga alur navigasi selalu jelas. Ketiga, setiap node memiliki kemungkinan beberapa child sesuai kebutuhan. Karakteristik tersebut membuat struktur pohon sangat cocok digunakan untuk mengembangkan aplikasi maupun website. Next, kita ke slide 6. Di sini kita lihat dari sisi pengguna. Sebenarnya menu aplikasi yang sering kita gunakan itu adalah contoh dari implementasi langsung dari struktur pohon. Misalnya ketika kita membuka aplikasi, kita akan masuk ke menu utama, kemudian kita akan memilih kategori yang kita mau. Nah, setelah itu kita masuk ke submenu sehingga akhirnya kita menemukan halaman yang diinginkan. Semua proses tersebut mengikuti pola struktur pohon. Jadi konsep matematika komputasi ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari saja, tapi mungkin kita tidak sering sadar. Nah, lanjut kita ke slide 7. Sebagai contoh, kita ambil dari studi kasus e-commerce. Pengguna pertama kali ini akan melihat halaman utama. Ya, dari sana pengguna memilih kategori, misalnya produk elektronik atau produk yang lain lah dan lain-lain itu. Kemudian kita akan memilih subkategori, seperti misalnya tadi kita memilih elektronik. Nah, di dalam subkategori ini kita akan memilih barang, misalnya kayak laptop, handphone, atau yang lainnya. Setelah itu baru kita memilih produk tertentu. Urutan tersebut ini merupakan contoh sederhana dari struktur pohon yang membantu pengguna untuk menemukan produk secara lebih cepat. Nih teman-teman. Nah, pada slide selanjutnya kita masuk ke analisis struktural data. Pada contoh ini terdapat 9 node dengan kedalaman maksimum 3 level.
Artinya, pengguna itu hanya perlu melewati 3 tahapan untuk mencapai tujuan akhirnya. Semakin sedikit level yang harus dilalui, maka pengalaman pengguna akan semakin baik karena proses pencarian menjadi lebih singkat dan efisien. Pada slide 9, setelah struktur pohon itu dibuat, sistem akan memerlukan algoritma untuk menentukan jalur navigasi. Prosesnya dimulai dari pengguna ketika membuka aplikasi. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan menu utama. Setelah pengguna memilih kategori, sistem akan mengecek apakah kategori tersebut memiliki submenu. Jika ada, submenu akan ditampilkan. Jika tidak ada, maka sistem akan langsung menampilkan halaman tujuan. Logika ini membuat navigasi menjadi lebih cepat dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, selanjutnya pada pergeseran paradigma itu nilai tambah struktur pohon. Jika dibandingkan, aplikasi yang tidak menggunakan struktur pohon itu biasanya lebih terlihat berantakan. Pengguna harus membuka banyak halaman sebelum menemukan informasi yang dicari. Sedangkan pada aplikasi yang menggunakan struktur pohon akan memiliki navigasi yang lebih rapih, mudah dikembangkan, terus juga lebih nyaman digunakan oleh pengguna. Karena itu, banyak aplikasi modern mengadopsi konsep ini dalam proses perancangannya. Kemudian, keunggulan dari struktur ini itu sifatnya mudah dikembangkan atau scalable. Ketika ada fitur baru, developer cukup menambahkan cabang baru tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Nah, dari hal ini akan membuat aplikasi itu menjadi berkembang dengan lebih mudah dan lebih hemat waktu. Nah, setelah dari keseluruhan tadi itu, dapat kita simpulkan bahwa struktur pohon merupakan salah satu konsep matematika yang memiliki peran penting dalam dunia komputasi. Dengan kita menggunakan struktur pohon, aplikasi dapat memiliki navigasi yang lebih teratur. Pencarian informasi juga menjadi lebih efisien, serta proses pengembangan itu menjadi lebih fleksibel. Jadi, matematika itu tidak hanya digunakan untuk perhitungan, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun sistem digital yang kita gunakan setiap hari. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai arsitektur navigasi digital menggunakan struktur pohon. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, Bapak Ibu dosen, serta penonton-penonton. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.